kan saksi yang dihadirkan ini ya, kami fokus sekarang pada peluru. Karena peluru yang tersisa dari klien saya itu ada 12. Setelah kami baca dalam berita acara pemeriksaan, kemudian para saksi yang dihadirkan, sebenarnya saksi yang penting itu yang dari Propam ya, bernama Kombes S, tapi sayangnya kemarin berhalangan hadir, sehingga kami menanyakan kepada saksi yang lainnya, karena di dalam berita acara pemeriksaan Kombes S ini bahwa peluru ketika senjatanya Baradae ketika diambil, kemudian dihitung pelurunya sisa berapa, ada 12. Kenapa peluru ini sangat penting? Karena ini terkait dengan persesuaian barang bukti yang lainnya ya. Karena itu nanti akan penting ketika nanti ahli dari lapor, kemudian ahli dari balistik, itu sangat penting karena ini untuk persesuaian. Karena faktanya adalah peluru yang tersisa itu ada 12. Nah, ini sangat penting buat kami. Tapi kami belum bisa sampaikan, nanti kami akan cocokkan dengan keterangan ahli yang lainnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami melihat bahwa para saksi yang dihadirkan ini sudah sesuai dengan fakta yang terjadi ya, yang apa yang disampaikan oleh klien saya. Di awal kan disampaikan bahwa klien saya berdiri sendiri, satu saksi bukan saksi. Tapi dalam persidangan ini kan terungkap apa yang menjadi keterangan klien saya. Fakta-fakta ini kan terungkap oleh saksi-saksi yang dihadirkan ya. Ada yang saksi yang coba menutupi, kemudian mencabut berita acara pemeriksaan ya, contohnya saksi dari ART. Nah, kemudian saksi dari para ajudan ini menjelaskan posisi klien saya ya, bahwa apa yang klien saya sampaikan mengenai adanya sarung tangan, kemudian terus menyerahkan senjata HS di rumah saguling. Nah, kemudian saksi dari ajudannya bernama Romet melihat senjata HS itu jatuh di rumah Duren 3. Ini kan berarti sesuai persesuaian ya dari kronologis dari yang klien saya sampaikan. Nah, ini membuktikan bahwa klien saya ini konsisten ya, menyampaikan sebenar-benarnya sesuai dengan komitmennya, dan sikap beraninya ini yang kami hargai, dan dia sudah sampaikan, dia sudah mengakui perbuatannya, kemudian dia siap menerima segala keputusan dari majelis hakim, tidak mau berbelit-belit. Nah, dalam proses ini kan dari saksi sudah kami periksa, kemudian sudah mendukung keterangan dari klien saya, kemudian juga ada saksi yang dari swab juga menyampaikan bahwa swab dari saudara FS itu bukan tanggal 8 tapi tanggal 7, dan lokasi swabnya itu biasanya itu bukan di Duren 3 tetapi di rumah Bangka. Kemudian juga disampaikan oleh saksi dari security itu menyampaikan mendengar tembakan lebih dari 3 kali. Kemudian dari para ajudan yang lebih dekat mendengar tembakan lebih dari 5 kali. Ini kan sebenarnya sudah mengkerucut ya, bahwa penembakan tersebut tidak dilakukan oleh klien saya sendiri, bahwa penembakan tanggal 8 itu dilakukan oleh klien saya dan dilakukan oleh saudara FS, oleh Ferdi Sambo. Ini sesuai ya. Jadi nanti kita akan cocokkan juga nanti dengan keterangan ahli. Nah, ini penting buat kami karena apa? Ini untuk menunjukkan sekali lagi ya, menunjukkan bahwa klien saya sebagai justice collaborator dalam penyampaiannya dari tingkat penyidikan sampai di penuntutan di persidangan ini menyampaikan ya, jadi sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Nah, ini harapan kami ke depannya juga kan nanti minggu depan hadir saksi dari kepolisian. Kami hadirkan ya, ini kan saksi yang terkait di tanggal 8 ketika terjadi penembakan, kemudian saksi-saksi ini pada datang kan. Ini kami perlu tanyakan juga, kami perlu gali kan. Nah, yang menjadi pertanyaan kami itu kan di mana senjatanya saudara FS, itu yang pengen kita tahu kan. Ferdi Sambo ini senjatanya diserahkan kepada siapa? Nanti coba besok kita lihat ya, karena mengingat lagi bahwa TKP ini sudah rusak, alat buktinya sudah rusak, kemudian coba ditutupi. Jadi dalam proses ini kan memang dari awal kan
coba ditutupi sehingga membutuhkan waktu ya dalam proses ini ya. Tetapi kami melihat bahwa dalam proses persidangan ini kan sebenarnya sudah mengkerucut, sudah ada petunjuk atau sudah ada jalan untuk klien kami mendapatkan keadilan. Kami tidak mau klien kami ini dikorbankan dalam kasus ini atau di semua kesalahan dilimpahkan kepada Baradae atau Richard Eliezer. Seperti itu, Mbak Lisa. Baik, berarti tinggal tunggu nanti kesaksian dari Kombes S pada persidangan selanjutnya. Kita ke Bang Nelson. Ini kalau kita lihat highlight dari persidangan beberapa waktu terakhir, selain senjata dan sisa peluru, ini juga ada aliran dana 200 juta dari rekening Yosua yang dikirim ke rekening Ricky Rizal untuk keperluan rumah tangga yang diklaim oleh Putri Chandrawati. Bagaimana Anda melihat hal ini, Bang Nelson? Baik, terima kasih Mbak Zila. Malam para pemirsa, saudaraku Roni. Dua hal saya lengkapin dulu. Pertama, itu tadi disajikan snapshot kita parade senjata. Ini ya. Seperti hari kepolisian aja parade senjata. Jelas senjata-senjata itu. Glock punya siapa, perwira menengah tinggi, punya saudaraku Baradae apa, jelas ya. Saya setuju tadi saudaraku Roni sudah menyampaikan. Baru yang kedua, ini dihidupkan kembali ini kedua kalinya ketika Brigadir Joshua selaku kami kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua, tanggal 8 dia meninggal dunia, tanggal 11 uangnya diambil. Jadi dari sorga dia turun kembali ke bumi ngambil uang ya. Udah cukup lama, kalau akhir tahun 7 bulan ini selesai sudah. Masih berputar-putar di sekitar ini. Banyak hal yang bisa kami sampaikan kalau tentang uang 200 juta ya. Apapun namanya, uang siapa itu, nginap di mana, ya inilah biarkan terakhir nanti hakim yang membuktikan. Sebelum hakim memutus di dunia hukum Indonesia, jelas sekali, saya lupa tanggal apanya, BNI mengeluarkan surat kemarin kepada saudara Brigadir Polisi Joshua, tak ada ALM-nya. Bahwa uang Anda sekian-sekian, jelas. Tanggal surat, tanda tangan, pelaksana tugas, ditujukan ke Sungai Bahar, uangmu sekian, sah masih ada. Nah, di sini dia apakah ditutup atau tidak sama sentimen pasar hari ini, keluarga menerima surat itu, Sungai Bahar langsung menindaklanjuti. Wah, uang anak saya almarhum ada. Pakai logika, dan dari awal kami sepakat bulan 8 itu berapa sih gaji brigadir? Baru 3 tahun, belum lama di rumah itu. Ada lagi di rumah orang tuanya 60 juta lagi. Yang bener aja lah logika-logika uang dari mana masuk. Berarti menurut Anda janggal ini ya Pak? Ya janggal lah. Kalau itu resmi 200 juta, kok jadi bisa dia meninggal 3 hari ada makhluk yang ambilnya? Hantu siapa yang datang itu? Tahu kita nama itu, tahu makhluk itu. Apakah penyidik hukum, penegak hukum mendiamkan? Saudara itu sudah, ibundanya langsung ke bank, keluarga terdekat langsung ke bank. Wah, ini bukan kewenangan kami, Pak. Jadi kewenangan siapa? Ahli waris dong. Kan ahli waris ibundanya. Atau materi 10.000, ada bukti meninggal, ada foto-foto, alat bukti banyak. Nah, ini masih mengeluarkan lagi BNI itu. Trusty, kejujuran pihak bank bagus sekali, tetapi dari sana lahir suatu nantinya bisa jadi novum gelapnya suasana ini menghidupkan sudah bagaimana rekening seseorang ketika dia lenyap dari muka bumi, rekeningnya berputar-putar menjadi itu tadi Mbak Zila katakan biaya rumah tangga, biaya ini lah. Kapan datang uang nginap di situ? Adakah saya ke bank itu tanda tangan, membuat perjanjian, menandatangani transaksi, tiba-tiba orang bisa ngambil? Nah, ini sebuah elemen yang sudah dirancang ketika saya bangun, dan belum lagi yang lain. Saya tanya orang tua almarhum, bagaimana yang lain? Kami belum bisa mendapat gajinya berapa, karena beliau anak baik.